Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fian dari Prodi Ekonomi Islam dari kelas KPI atau Komunikasi Bisnis Islam dengan nomor urut 18 dengan NIM 184-23052 ingin menjawab pertanyaan terkait UAS Komunikasi Bisnis yang itu terdiri dari dua soal. Langsung saja soal yang pertama yaitu apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption atau tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda. Jelaskan, jelaskan secara detail dan apa alasannya. Selanjutnya, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Ya, jawaban saya itu yang perlu diperhatikan dalam membuat caption atau tulisan dalam sebuah sosmed, yaitu yang pertama, sebelum posting atau sebelum mengupload, kita pikirkan dulu apa konsep yang akan kita buat. Jadi itu meliputi bagaimana, seperti apa sih konten yang cocok dengan produk atau bisnis kita, lalu menarik atau tidak, katanya sudah tepat atau belum. Jadi itu daya tarik itu tergantung dari konten kita juga. Semakin menarik konten kita, maka akan menarik daya perhatian dari masyarakat untuk menyukai atau berinteraksi dengan eh, postingan kita. Lalu yang kedua ada pahami target, tidak boleh salah-salah. Itu kita harus tahu siapa sih target kita, di mana sih target kita, lalu kita bisa melakukan dengan cara apa. Nah, di sini misalkan saya seorang pengusaha spare part kendaraan. Nah, pastinya saya akan survei dulu dong, bagaimana sih cara mengetahui kebutuhan dari konsumen kita, misal siapa sih tujuan dari produk kita itu, sasaran siapa, daerah mana, sehingga eh, dalam memaksimalkan iklan kita, kita dapat minimalisir boncos atau kurang tepatnya sasaran dari iklan kita. Lalu yang ketiga ada pakai sosmed yang banyak digunakan. Di sini sosmed yang banyak digunakan misalnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain, yang mana penggunanya lebih banyak atau banyak yang aktif gitu. Jadi kita dapat memaksimalkan penyebaran konten. Jadi sosmed tersebut kan banyak dipakai nih, sehingga kemungkinan juga konten-konten kita menjangkau lebih luas khalayak ramai, sehingga uh, apalagi kita menggunakan iklan berbayar, misal Facebook Ads, sehingga sistem Facebook tersebut akan memaksimalkan postingan kita untuk menjangkau masyarakat luas. Lalu yang ketiga, yang keempat ada branding produk. Di sini branding produk yaitu memperkenalkan atau menjaga daya tarik dari produk kita agar lebih dan semakin dikenal oleh masyarakat. Seperti itu. Lalu yang kelima ada bagikan konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas di sini itu bisa konten yang kreatif, inovatif, dan informatif. Konten yang baik itu harus dijaga dengan eh, kemampuan kita dalam mengasah ide-ide untuk menciptakan kreativitas guna menjaga dan meningkatkan target dari sosial media kita. Lalu selanjutnya ada kreatif dan tidak meniru karya orang lain. Jadi itu sebisa mungkin menurut saya kita tidak meniru atau menjiplak dari konten orang lain, namun kita bisa menggunakan teknik atau cara yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita tuh bisa menjadikan konten orang lain untuk menjadi referensi kita agar kita bisa menciptakan suatu konten yang eh, cakupannya itu lebih luas, bisa luas. Misal kita bisa mengemasnya dengan cara kita sendiri. Jadi misal dari produk A dengan iklan seperti itu, kita bisa membuatnya dengan kreativitas kita sendiri. Seperti itu. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Lalu selanjutnya ada analisis atau ukur hasil kerja. Di sini itu maksudnya kita bisa memastikan konten kita itu bekerja dengan maksimal tidak sih? Kita tahu, jadi audiens kita itu berkurang atau bertambah. Jadi jika audiens berkurang, kita bisa berbenah diri.
dengan memperbaiki konsep, memperbaiki konten, demi meningkatkan daya tarik dan meningkatkan jangkauan audiens untuk membaca atau berinteraksi dengan konten kita. Lalu yang terakhir, yang ke-8, ada buat konten yang up to date. Maksudnya itu di sini konten itu nggak monoton, maksudnya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi konten yang up to date juga bisa memaksimalkan jangkauan kita karena bisa menarik perhatian dari konsumen atau audiens. Seperti itu. Jadi ini contohnya ada gambar di sini. Gambar sebelah kiri itu iklan dengan cara saya sendiri, yang sebelahnya ini adalah analisis hasil kerja. Jadi itu ada grafik yang menunjukkan sejauh mana sih konsumen mengetahui sosmed kita atau melihat sosmed kita. Di sini saya menggunakan Facebook berbayar, jadi grafik menaik, jadi sistem dari Facebook menaikkan postingan saya sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Selanjutnya grafik datar karena saya tidak menggunakan Facebook Ads lagi, di normal secara umum. Lalu yang ketiga, selanjutnya, sesuaikah dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Prinsip komunikasi bisnis Islam sendiri itu ada 6, yaitu kaulan sadida, tutur kata benar, kaulan baligo, bekas jiwa, kaulan ma'rufah, perkataan yang baik, kaulan karimah, perkataan yang baik, kaulan lalina, perkataan yang lembut, kaulan masyurat, yaitu perkataan yang atau ucapan yang mudah dipahami. Di sini menurut saya dari cara-cara tersebut tadi, itu menurut saya beberapa hal tadi sudah sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam. Karena dalam pembuatan konten atau cara-cara membuat konten itu tidak ada unsur yang dilarang dalam bisnis atau dalam prinsip bisnis syariah. Ya, seperti itu. Ya, sudah sesuai. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu dari seluruh simulasi dan praktik yang telah saya lakukan kemarin, Bapak meminta untuk menjelaskan dan mencari aktivitas komunikasi bisnis sekitar kita atau sekitar saya yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Semakin banyak semakin bagus. Di sini saya menjawab. Di sini saya menjawab yang pertama, iklan banner menjelekkan produk lain. Yaitu contohnya saya mencontohkan di gambar ini, yaitu produk Honda dan Yamaha. Mereka saling sindir. Selanjutnya ada Pepsi dan Coca-Cola, sama aja iklannya juga saling sindir, yang mana dari iklan-iklan tersebut, iklan tersebut cenderung terlalu bebas sehingga tidak memperhatikan norma-norma kesopanan, sehingga dari iklan tersebut cenderung merendahkan atau menjelekkan produk lain. Itu pendapat saya. Lalu yang kedua ada presentasi bisnis MLM, yaitu MLM sendiri dia mempresentasikan bisnis yang hanya senangnya saja tanpa menjelaskan atau memberitahu sisi negatifnya atau sisi buruknya. Tujuannya itu sebenarnya hanya untuk mencari members banyak-banyaknya, karena yang di atas atau pimpinannya itu semakin banyak member maka semakin banyak juga pendapatannya. Di sini menurut saya tidak sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam. Karena apa? Karena tidak memperhatikan norma kejujuran. Informasi yang disampaikan tidak akurat sehingga merugikan orang lain. Jadi cuman jual-jual janji kan menurut saya. Lalu yang ketiga ada wawancara yang tidak fair. Ini seringkali ditemukan. Mungkin dari teman-teman saya sudah banyak yang cerita, kalau dari perusahaan A dia mengutamakan orang yang dibawa oleh orang dalam. Misal manajer mempunyai keponakan, dia memasukkan keponakan tersebut langsung, tidak melalui seleksi. Jadi menguntungkan, lebih diuntungkan itu, bawaan orang dalam itu lebih diuntungkan. Ini juga menurut saya tidak sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam, karena tidak adil. Tidak adil di sini, yaitu memihak kepada orang yang dibawa oleh orang dalam tersebut, sehingga potensi para pencari kerja yang normal atau umum gitu itu jadi untuk diterima di perusahaan tersebut jadi rendah, sehingga menurut saya itu cukup merugikan orang lain. Lalu selanjutnya
ada presentasi bisnis yang menentukan satu pihak. Nah, dari presentasi bisnis ini misalnya presentator memaparkan ide atau perusahaannya kepada investor. Yang mana dari presentasi tersebut itu akan menimbulkan negosiasi dalam bisnis. Nah, misal dari jual beli produk atau dari investor yang ingin menginvestasikan dananya. Namun, dalam memaparkan atau dalam bernegosiasi itu hanya menguntungkan satu pihak. Di sini saya tidak setuju karena atau tidak sesuai dengan norma Islam karena eh, dari kedua ini dia lebih mengutamakan misal dari perusahaannya, jadi dia hanya menguntungkan perusahaannya. Dia tidak jujur dalam menjelaskan apa sih kekurangan perusahaannya, apa sih kelebihan perusahaannya. Dia biasanya hanya menjelaskan kelebihannya saja, sehingga dia memanipulasi data agar menarik investor untuk mau atau audiens mau untuk tertarik dengan apa yang dia jelaskan. Ini pada dasarnya cenderung menipu, sehingga menurut saya tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam. Dari situ pun menimbulkan prasangka buruk atau seuzon dengan dari investor atau audiens kepada presentator atau pemilik perusahaan. Itu tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam. Ya, sekian dari saya. Itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Alfian dengan nomor urut 18 dengan NIM 184 dari 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.